Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada wisata ilmu kita kali ini, Ibu berkesempatan untuk mengunjungi Museum Palagan Bojong Kokosan. Apabila dari arah Cibadak dapat ditempuh kurang lebih 30 menit, sedangkan dari arah Pasar Cicurug kurang lebih 20 menit. Museum Palagan Perjuangan Bojong Kokosan beralamat di Jalan Raya Siliwangi, KM 57, nomor 26, Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menginjakan kaki di Museum Palagan Perjuangan Bojong Kokosan, di mana museum ini merupakan saksi bisu dari perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Khususnya masyarakat dari Bogor, kemudian Cicurug, Parungkuda, Cibadak, kemudian sampai ke Sukabumi, Cianjur, dan lain sebagainya. Di museum ini terdapat banyak cerita. Mari kita ikuti ada peristiwa apa saja di museum ini. Palagan Bojong Kokosan merupakan sebuah museum yang dibangun sebagai tanda penghargaan bagi para pejuang Sukabumi melawan tentara Inggris dan Nika. Ingat, kita punya semboyan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Taman yang luas, udara yang sejuk, pohon yang rindang menambah suasana nyaman tiba di museum ini. Mari kita lihat koleksi-koleksi museumnya. Di mana Palagan ini dibangun pada sekitar tahun 1990, dimulai pembangunan area parkir, perkantoran, perpustakaan hingga museum, dan diresmikan tahun 1992 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu Bapak Yogi S. Mehmet. Pada ruang pameran pertama ini kita dapat melihat gambar-gambar para pahlawan. Kemudian juga kita dapat melihat pakaian yang dikenakan oleh para prajurit, mulai dari topi, kemudian atribut yang dipakai, lalu senjata laras panjang, senapan, kemudian golok, keris, dan senapan-senapan lainnya. Kemudian topi yang dipakai oleh para sekutu, dan alat-alat yang lainnya. Terpampang juga nama para pahlawan yang gugur dari utusan TKR, kemudian Laskar Islam seperti Laskar Sabilillah, Laskar Pesindo, ada juga dari Laskar Hizbullah. Kemudian banyak rakyat yang gugur yang tak dikenal namanya. Kemudian unsur-unsur lain yang tidak dituliskan nama-namanya. Semoga para pahlawan gugur sebagai para syuhada yang mempertahankan tanah airnya.
Mari kita simak paparan dari edukator museum. Begini Pak, peristiwa paling penting di daerah Bojong Kokosan ini kira-kira apa sehingga dijadikan sebagai museum? Museum ini menceritakan tentang perang konvoy pada tanggal 9 Desember tahun 1945 di mana pasukan Republik melawan pasukan Sekutu yang akan menuju ke Bandung dihadang di Bukit Bojong Kokosan. Panjang konvoy itu diperkirakan hampir 12 km pada saat itu, sementara pasukan Republik di bawah pimpinan Letkol Edi Sukardi itu ada 4 batalion. Gitu. Jadi terjadi konvoy gitu ya. Nah, dari mana saja itu konvoy terjadinya dan berakhir di mana? Kenapa didirikan Museum Bojong Kokosan ini di daerah Parung Kuda di Bukit Bojong Kokosan ini? Karena serangan awalnya adalah di Bojong Kokosan, karena Bojong Kokosan ini memiliki 2 tebing yang menghimpit satu jalan, sehingga arena ini sangat strategis untuk sebagai penghadangan konvoy pasukan Sekutu tersebut. Gitu. Ya, tadi saya lihat bukitnya ada di dalamnya. Yang disambung dengan adanya talang airnya. Nah, talang Bukit 1 dengan Bukit 2 itu. Betul. Talang itu dahulunya digunakan sebagai penghubung antara Bukit 1 dan Bukit kedua. Bahkan Pak Edi Sukardi menempatkan seorang sniper di talang tersebut untuk menghadang lalu lalang konvoy tersebut. Gitu. Nah, tadi Bapak menyebut tentang teknik sniper. Bisa dijelaskan sedikit apa itu tentang teknik sniper? Sniper ini yang sniper dulu ya, yang model dulu dengan senjata yang sangat sederhana mungkin ya. Dia mencari tentara-tentara yang dianggap penting untuk sebagai sasaran gitu ya. Misalkan itu komandan batalionnya yang menjadi target utamanya gitu. Menurut cerita kan bahwa ada salah satu perwira dari pasukan Sekutu tersebut yang terkena tembakan dari sniper. Sniper itu yang sistem estafet itu? Ya, pernah diceritakan juga sama Kang Irman itu. Jadi sniper karena senjatanya yang sangat sederhana, bukan menembak sambil lari-lari, tapi senjata itu karena sangat terbatas. Jadi ketika menembak di sini, dia bawa lari ke tempat lain gitu. Misalkan dari Bukit Bojong Kokosan, dia berlari misalkan ke daerah lain untuk menghadang lagi konvoy tersebut. Jadi sniper yang satu lari ke daerah yang lain, misalnya dari Parung Kuda ke Cicurug. Ya. Nah, berarti si Bapak ini menyerahkan senjata ya, Pak? Betul. Ya? Kemudian betul. Untuk menembak lagi di daerah betul, itu. Ya. Bagus ya tekniknya, sangat cerdik. Karena estafet dalam olahraga beda dalam estafet dengan menggunakan senjata. Saking terbatasnya. Iya, saking terbatasnya. Demikian mungkin penjelasan dari masuk pada ruang pameran kedua ini terdiri dari beberapa diorama yang menceritakan tentang peristiwa Bojong Kokosan. Pada diorama ini diceritakan tentang pengibaran bendera merah putih pertama kalinya di Sukabumi tanggal 1 Oktober 1945 bertempat di Hotel Victoria atau Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Dilanjut pada diorama berikutnya yaitu rapat pembentukan Panitia 5 di markas KNID pada tanggal 1 Oktober 1945 sekarang bernama Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Sekali merdeka tetap merdeka. Pada diorama inilah terjadinya pertempuran di Bojong Kokosan tanggal 9 Desember 1945 yang disebut juga sebagai Perang Konvoy
melawan pasukan sekutu yang akan kembali merebut kemerdekaan Indonesia. Diorama berikutnya tentang pengeboman kota Cibadak tanggal 10 Desember 1945 yang menggambarkan kemarahan pihak sekutu karena penyerangan pihak Republik Indonesia di Bojong Kokosan. Dilanjut diorama berikutnya yaitu pengurusan korban-korban meninggal dan luka-luka dalam peristiwa Bojong Kokosan yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi, Kota Cibadak. Untuk selanjutnya, diorama pemakaman sementara korban yang meninggal dalam peristiwa Bojong Kokosan di daerah Cicurug yang kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan, Kota Sukabumi. Dengan demikian dapat disimpulkan peristiwa Bojong Kokosan merupakan awal dari serangan-serangan yang disusun oleh TKR pimpinan Letkol Edi Sukardi. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu awal dari peristiwa yang kita kenal dengan Perang Konvoy. Perang Konvoy pertama terjadi pada tanggal 9 sampai dengan 12 Desember 1945. Perang Konvoy kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 1946. Penghadangan sepanjang 81 km terjadi mulai dari Cigombong, Bogor sampai Ciranjang, Cianjur, telah mengakibatkan banyak korban dari kedua belah pihak. Sejak tahun 2004, pertempuran yang terjadi tanggal 9 Desember 1945 ini diperingati sebagai Hari Juang Siliwangi. Demikian wawancara kami dengan petugas dan pemandu dari Museum Bojong Kokosan sehingga kita mendapatkan ilmu untuk dipahami dan dimanfaatkan. Sampai jumpa.